Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Erikson Suru dengan NIM 23024 195 dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai 10 diagram yang dipergunakan di dalam rekayasa perangkat lunak. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen kami yaitu Mir Billy Wawuruntu STNT dengan mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Nah, jadi di sini ada 10 diagram yang akan saya bahas dalam beberapa jurnal yang saya dapatkan. Yaitu untuk diagram yang ada, yang pertama ada use case diagram, ada class diagram, ada sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram, komponen diagram, deployment diagram, status diagram, komunikasi diagram, dan juga cek diagram. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam pembahasan diagramnya, saat ini saya akan menjelaskan dulu secara singkat jurnal apa yang saya temui, yaitu yang pertama ada jurnal Machine Learning Based and Automatic Visor for Refactory Software Clones. Nah, jadi untuk penjelasannya, di mana secara keseluruhan jurnal ini membahas tentang pengembangan sebuah sistem berbasis machine learning yang secara otomatis dapat memberikan saran bagaimana melakukan refactoring atau perbaikan atau penataan ulang terhadap kode-kode duplikat atau software clones dalam perangkat lunak. Tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas kode, mengurangi redundansi, dan mempermudah pemeliharaan sistem. Baik, selanjutnya kita masuk pada diagram atau yang pertama yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah bagian dari UML atau Unified Modeling Language, di mana digunakan untuk memodelkan struktur sistem berorientasi objek. Nah, setiap kelas digambarkan sebagai kotak dengan 3 bagian, yaitu yang pertama nama kelas yang ada pada bagian atas atau yang seperti yang kita lihat pada gambar itu adalah sistem, lalu yang kedua atribut yang ada pada bagian tengah, dan yang ketiga metode atau operasi yang ada pada bagian bawah yang bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita membahas satu persatu tentang yang pertama yaitu sistem, di mana pada sistem ini terdapat beberapa atribut yang bisa kita lihat. Di sini ada dataset, xtrain, ytrain, xtest, ytest. Nah, ini merupakan atau ini untuk merepresentasikan data yang digunakan dalam sistem. Lalu yang kedua, ada metodenya, yaitu dalam diagram kelas ini, untuk metode yang digunakan yaitu ada feature vector atau yang bisa kita lihat di pada bagian diagram ini, yaitu yang ada pada bagian bawah sistem. Nah, maknanya kelas ini adalah inti dari sistem berperan sebagai mesin yang melakukan pemrosesan data dan menjalankan algoritmanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian user, di mana yang pertama untuk atributnya yaitu di sini ada upload code, di mana upload code ini merupakan data yang diunggah oleh pengguna atau user. Lalu untuk metodenya yaitu ada login dan password yang berfungsi sebagai
autentikasi untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini berfungsi untuk mewakili pengguna aplikasi dengan kemampuan login dan mengunggah kode. Lalu selanjutnya pada code advisor pada bagian kanan ini, untuk atribut yang digunakan yaitu seperti yang bisa kita lihat ada prediktor advisor, di mana atribut ini menyimpan informasi saran atau prediksi. Lalu untuk metodenya yaitu ada klik button dan display, yaitu berfungsi sebagai fungsi interaksi, misalnya menampilkan hasil atau memberi rekomendasi. Fungsi dari code advisor ini yaitu berperan sebagai asisten yang memberi saran atau rekomendasi berdasarkan hasil sistem. Nah, untuk hubungan antar kelas ini, antara sistem, user, dan juga code advisor, yaitu ada garis penghubung antar kotak, menunjukkan relasi antar setiap kotak. Artinya ketika ini terhubung dengan sistem terhubungan dengan user, maka ada hubungan antara sistem dan user. Begitu pula dengan user dan code advisor yang terhubung lewat garis hubung yang ada atau garis relasi yang ada, artinya ada hubungan antara kedua kelas tersebut. Begitu juga dengan code advisor bersama dengan sistem. Mereka terhubung lewat garis relasi yang ada. Di mana untuk user berinteraksi dengan sistem menggunakan data dan menjalankan algoritmanya. Seperti yang sudah ada pada atribut-atribut yang ada, di mana pada bagian user itu ada user memasukkan datanya dan nanti akan diproses oleh sistem. Begitu juga dengan sistem yang menghasilkan output yang kemudian ditampilkan oleh code advisor. Ketika data dimasukkan oleh user, maka akan diproses oleh sistem dan sistem akan menampilkannya lewat code advisor yang ada. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana objek-objek dalam sistem saling berhubungan dan berfungsi lewat setiap relasi yang ada pada masing-masing sistem. Intinya, untuk kelas diagram ini, kita menggunakan user sistem, kelas user, dan juga kelas code advisor. Intinya, tiga kelas ini harus saling berinteraksi atau saling berhubungan, sehingga dapat menghasilkan suatu output yang diinginkan. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut pada penjelasan mengenai use case diagram, masih pada jurnal yang sama. Untuk use case diagram, secara singkat, use case diagram ini merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar aktor atau pengguna atau sistem eksternal dengan sistem yang sedang dirancang. Jadi, dalam use case diagram ini terdapat beberapa lambang atau yang dipergunakan, yaitu pertama ada aktor, di mana dalam aktor ini digambarkan dengan figur manusia seperti yang pada contoh ini, yaitu ada stick figure atau gambar manusia yang seperti pada contohnya yaitu user. Lalu di dalamnya juga ada use case digambarkan dengan bentuk oval berisi fungsi atau layanan yang bisa dijalankan oleh aktornya. Lalu selanjutnya ada garis interaksi yang menghubungkan antara aktor dengan use case yang ada. Nah, untuk use case kali ini atau pada contoh yang ada, yaitu pada diagram use case di jurnal ini, di sini hanya memiliki satu aktor utama,
yaitu sebagai user. Nah, user pada diagram ini digambarkan seperti yang sudah kita lihat, digambarkan dengan figur manusia atau stick figure. Peran utamanya adalah untuk berinteraksi dengan sistem, memicu berbagai fungsi yang tersedia. Jadi dia akan memasukkan data, atau yang akan berinteraksi hanyalah user atau pengguna, di mana yang menjadi aktor utamanya. Lalu untuk pada bagian use case-nya atau pada bentuk oval ini, sini adalah beberapa layanan yang bisa dijalankan oleh user yang ada. Salah satunya yaitu seperti upload code repository yang ada pada bagian atas ini, di mana database-nya akan dimasukkan oleh user dan yang lain-lainnya. Nah, diagram ini menunjukkan hubungan langsung antara user dan sistem. User dapat melalui berbagai fungsi analisis machine learning, lalu sistem akan memproses dan memberikan hasil. Pada akhirnya, sistem bertindak sebagai advisor otomatis yang membantu developer memperbaiki kode duplikat atau software clones dengan rekomendasi berbasis machine learning. Selanjutnya kita masuk pada diagram yang ketiga, yaitu sequence diagram, di mana sequence diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek atau entitas dalam sistem sesuai urutan waktu. Nah, ciri utamanya dari diagram ini yaitu ada garis vertikal atau lifeline menunjukkan keberadaan objek sepanjang prosesnya. Lalu panah horizontal untuk menunjukkan pesan atau aksi yang dikirim antar objek. Lalu selanjutnya urutan panah dari atas ke bawah menggambarkan kronologi langkah-langkah yang terjadi. Sequence diagram membantu memahami bagaimana sistem bekerja secara dinamis, siapa yang berinteraksi, dan urutan proses dari awal hingga akhirnya. Dengan diagram ini, pengembang bisa melihat alur komunikasi antara komponen sistem secara jelas dan terstruktur. Nah, untuk contohnya, pada diagram yang ada pada jurnal yang kita miliki, yaitu ada 3 entitas utama dalam diagram ini, yaitu user, code advisor, dan juga sistem. Nah, untuk garis vertikal atau lifeline ini menunjukkan keberadaan setiap entitas sepanjang proses ini. Nah, lalu untuk panah horizontal menunjukkan pesan atau aksi yang dikirim antar entitas sesuai urutan waktunya. Lalu untuk alur yang tergambarkan pada diagram ini, yaitu yang pertama, user melakukan login, lalu sistem mengonfirmasi login successful ketika user memasukkan login yang benar. Lalu user upload code, lalu sistem memproses dengan membuat fitur vektor. Itu seperti ada pada diagramnya yang ada. Setelah di-upload code, maka akan membuat fitur vektor. Lalu, sistem menjalankan berbagai algoritma machine learning yang seperti yang ada pada ini diagram yang ada, yaitu run LOF, run KNN, run SVM, dan juga run random forest. Nah, hasilnya akan ditampilkan dalam graph comparison. Lalu, pada bagian terakhir, code advisor memberikan rekomendasi otomatis berupa refactor advisor. Nah, dari diagram ini memperlihatkan urutan langkah-langkah interaksi antar user, sistem, dan code advisor mulai dari login hingga memberikan saran refactoring. Nah, selanjutnya kita masuk pada collaboration diagram, masih pada jurnal yang sama, di mana collaboration diagram ini adalah diagram UML yang menunjukkan interaksi antar objek melalui pesan berurutan sekaligus memperlihatkan hubungan antar objek dalam sistem. Nah, dalam diagram ini ada beberapa ciri utama, yaitu objek digambarkan sebagai kotak, misalnya pada gambar diagram yang boleh kita lihat, yaitu ada user, sistem,
dan juga code advisor. Lalu dihubungkan dengan garis menunjukkan relasi antar objek. Lalu untuk nomor pada garis menunjukkan urutan pesan yang dikirim dari masing-masing objek yang ada. Nah, dalam contoh diagram yang kita miliki yaitu pada jurnal machine learning yang ada, yaitu collaboration diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem dengan menekankan pesan yang dikirim dan hubungan antar objeknya. Diagram ini menggabungkan informasi dari kelas diagram, sequence diagram, dan use case diagram, sehingga memperlihatkan baik struktur statis maupun perilaku dinamis sistem. Setiap garis penghubungnya antar objek diberikan nomor untuk menunjukkan urutan pesan. Nah, untuk objek yang ada di sini ada user, code advisor, dan juga sistem. Untuk alurnya, di mana pertama login, yaitu user mengirimkan permintaan login. Lalu login successful, sistem mengonfirmasi login bahwa login berhasil. Lalu upload code, user mengunggah code ke sistem, dan fitur vektor, yaitu sistem mengekstrak fitur dari code, yaitu dengan menjalankan algoritma machine learning, yaitu seperti ada 3 algoritma ini bersama dengan random forest dan juga embedding. Lalu sistem menghasilkan grafik perbandingan hasil algoritmanya, yaitu graph comparison, dan code advisor memberikan rekomendasi otomatis untuk refactoring software clones, yaitu refactor advisor, di mana hasilnya akan dikeluarkan oleh code advisor. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagram yang selanjutnya, yaitu komponen diagram, di mana komponen diagram ini dalam UML digunakan untuk menggambarkan struktur sistem perangkat lunak dengan menunjukkan bagaimana komponen saling terhubung. Lalu komponen diagram digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di sisinya mewakili interface. Garis atau panah seperti yang contohnya kita lihat itu menunjukkan hubungan service customer atau penerima layanan dan service provider atau penyedia layanan. Nah, dalam contoh diagram yang kita miliki pada jurnal ini, yaitu komponen yang terlibat masih sama, yaitu 3 komponen, yaitu user, komponen yang berperan sebagai pengguna sistem, lalu sistem, yaitu komponen inti yang menyediakan layanan utama atau memproses data, algoritma machine learning, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu code advisor, di mana komponen yang menerima hasil dari sistem dan memberi saran atau refactoring atau outputnya. Nah, dalam diagram ini hubungan antar komponennya yaitu user dan juga sistem, seperti yang ada arah panah ini, yaitu hubungannya di mana user dan sistem bergantung pada layanan yang disediakan oleh sistem. Seperti yang kita lihat bahwa user bergantung arah panahnya ke sistem. Artinya user bergantung pada layanan yang disediakan oleh sistem. Misalnya upload code, menjalankan algoritma. Lalu code advisor juga bergantung pada sistem. Karena pada sistem untuk mendapatkan data analisis sebelum memberikan saran. Maka sebelum memberikan saran, code advisor harus memiliki data yang ada pada sistem. Lalu sistem bertindak sebagai penyedia layanan utama, sedangkan user dan code advisor adalah konsumen layanan. Seperti yang pada pengertiannya di mana hubungan antar service customer dan juga service provider, yaitu yang menjadi service customer
customer adalah user dan code advisor, dan yang menjadi penyedia layanan atau service provider adalah sistem. Lalu selanjutnya kita masuk pada penjelasan deployment diagram. Nah, deployment diagram dalam UML digunakan untuk menggambarkan arsitektur fisik sistem, yaitu bagaimana komponen perangkat lunak ditempatkan pada node, misalnya komputer, server, atau perangkat. Node yang ada digambarkan sebagai kotak mewakili perangkat atau lingkungan eksekusinya. Lalu, artifact, misalnya aplikasi atau database, biasanya digambarkan di dalam node. Lalu garis penghubung menunjukkan hubungan komunikasi antara node yang ada. Nah, untuk node yang terlibat di sini, itu ada user, node yang mewakili perangkat pengguna, misalnya komputer atau browser, lalu code advisor, itu node yang berfungsi sebagai komponen pemberi saran atau refactoring, dan sistem node inti yang menjalankan aplikasi algoritma, machine learning, dan menyimpan datanya. Hubungan antara node yang ada, di sini yang pertama antara user dan juga sistem saling berhubungan. User berkomunikasi dengan sistem untuk mengunggah kode, menjalankan algoritma, dan melihatkan hasilnya. Lalu antara code advisor dan juga sistem, di mana code advisor berkomunikasi dengan sistem untuk mengambil hasil analisis dan memberikan rekomendasi refactoring. Lalu sistem menjadi pusat komunikasi, menyediakan layanan bagi user dan code advisor. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada diagram atau activity diagram. Nah, activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam sistem. Biasanya dimulai dengan initial state atau lingkaran hitam penuh, dan diakhiri dengan final state atau lingkaran hitam penuh di bawah. Aktivitas digambarkan dengan kotak atau persegi panjang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan urutan langkah-langkahnya. Untuk alur activity diagram yang ada pada jurnal kita, yaitu yang pertama login, di mana proses dimulai ketika user masuk ke sistem, lalu sistem mengenali identitas penggunanya atau user, lalu upload code, di mana pengguna mengunggah code atau data ke sistem, dan pada bagian logout, yaitu setelah selesai, pengguna keluar dari sistem dan proses berakhir. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagram objek atau objek diagram. Nah, namun pada 3 diagram terakhir ini, kita menggunakan jurnal, yaitu memahami penggunaan UML atau Unified Modeling Language, Haviludin. Nah, kita lihat untuk objek diagramnya. Berikut adalah notasi objek diagramnya. Nah, untuk objek diagram adalah turunan dari kelas diagram, tetapi lebih konkret. Jika kelas diagram bersifat abstrak, menunjukkan struktur umum, objek diagram menampilkan contoh nyatanya dari kelas beserta nilai atributnya. Digunakan untuk memperlihatkan kondisi sistem pada suatu waktu tertentu. Nah, dalam jurnal ini, untuk objek yang ditampilkan, yaitu ada Graduate School of Business College, di mana terdapat instance dari kelas college memiliki atribut nyata seperti unique name atau untuk namanya yaitu University of Chicago, dan kita bisa lihat seperti yang ada pada
bagian ini, yaitu ada beberapa atribut. Lalu selanjutnya college student, yaitu number one, yaitu student. Di dalamnya ada instance dari kelas student dengan atribut name, student ID, dan juga age. Lalu college student nomor 2, yaitu student. Untuk instance lain dari kelas student yaitu atribut name seperti yang sudah diisi, yaitu untuk name-nya adalah Nancy, student ID-nya 2, dan juga age-nya 29. Lalu untuk hubungan antar objek yang ada, kedua objek student terhubung dengan objek college. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa Sam and Nancy adalah bagian dari Graduate School of Business College yang ada. Nah, lalu selanjutnya kita masuk pada diagram status atau pada jurnal ini, yaitu state machine diagram, di mana state machine diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan atau state atau statusnya suatu objek atau sistem berdasarkan aksi atau peristiwa tertentu. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem berpindah dari satu state ke state lain sesuai dengan input atau tindakan penghuni. Biasanya dimulai dengan initial state atau lingkaran hitam penuh, seperti yang contohnya ada pada bagian atas ini, dan berakhir dengan final state, seperti yang ada pada contoh jurnal yang ada. Untuk state yang ditampilkan, yaitu ada initiate atau keadaan awal ketika user membuka halaman booking atau visit booking page. Lalu selanjutnya ada create, yaitu state setelah user melakukan submit booking. Dan selanjutnya payment state, yaitu state ketika pembayaran berhasil dilakukan oleh user. Lalu cancel atau state ketika user membatalkan booking atau cancel booking. Dan yang selanjutnya yaitu attended, yaitu state ketika user hadir sesuai booking atau attended booking. Nah, untuk alurnya, setiap transisi yang ada dari initiate ke create terjadi saat user mengisi dan mengirim bookingan. Lalu dari create to payment state terjadi saat pembayaran diselesaikan. Lalu dari create to cancel terjadi jika booking dibatalkan. Begitu juga dengan payment state to attended terjadi saat user hadir sesuai jadwal bookingan. Dan state cancel dan attend masing-masing menuju ke final state, yaitu proses akhir pada diagram yang ada atau pada sistem yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk pada diagram yang terakhir, yaitu communication diagram, di mana seperti yang sudah ada pada penjelasan jurnalnya yang ada, serupa dengan sequence diagram, tetapi diagram komunikasi juga digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis dari user case. Bila dibandingkan dengan sequence diagram, diagram komunikasi lebih berfokus pada menampilkan kolaborasi benda daripada urutan waktu. Nah, namun ada ciri utamanya, yaitu mirip dengan sequence diagram, tetapi fokusnya bukan pada urutan waktunya, lalu lebih menekankan pada kolaborasi antar objek dan bagaimana mereka saling bertukar pesan. Lalu objek digambarkan sebagai kotak, seperti yang ada pada contoh, dengan panah berlabel menunjukkan pesan yang dikirim. Dan nomor pada panah menunjukkan urutan interaksi, sama seperti yang ada pada sequence diagram. Nah, untuk tujuannya, communication diagram membantu memahami hubungan antar objek dalam sistem dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proses, tanpa terlalu menekankan detail kronologi waktu seperti pada sequence diagram.
yang menekankan kronologi waktunya. Dan baik, jadi sekian pembahasan kita mengenai 10 diagram yang digunakan dalam RPL atau rekayasa perangkat lunak yang dapat juga kita pergunakan dalam pemodelan perangkat lunak. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.